seluruh isi langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Apalagi kita Pak selaku manusia. Jadi jangan dikira kalau zikir atau belajar tarekat itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Apalagi kalau dicap tarekat itu untuk orang miskin. Tarekat. هل أتى على الإنسان حين أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك ومطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini Allah takdirkan kita dapat sama-sama hadir di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka kita melaksanakan amalan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi kajian, minta keikhlasannya terlebih dahulu untuk kita doakan bersama Ibu Susanti binti Haris Munandar, adik dari Bapak Ito yang punya hotel Kurnia di Tanjung Karang. Mudah-mudahan Ibu Susanti cepat sembuh, sehat seperti sedia kala. Ala hadziniyah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultan awliya Syaikhul Qadir Jalani qaddasallahu bi karamati Syaikhul Qalam sallallahu alaihi Muhammad wa bi karamati Syaikhul Qalam sallallahu sahibul wafat ajma'in. Allahumma ya syafil amrar, Allahumma ya syafil amrar, Allahumma ya syafil amrar. Isfi marada bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan materi kajian. Ya, masih kita bicara tentang Miftahus Sudur. Di dalam Miftahus Sudur, kaum sahabat menyampaikan pendapat atau ungkapan dari Syekh Ali Al-Qadiri. Waqala Syekh Ali Al-Qadiri Ruwiya Ibnu Hibban fi sahihi marfu'an. La yazkuruna qaumun fid dunya ala firashil muhmada yudkhiluhumullahu jannatil 'ula. Ada satu kaum yang mengingat Allah di kasur yang terbentang, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang tinggi. Yazkuruna qaumun fid dunya ala firashil muhmada yudkhiluhumullahu jannatil 'ula. Jadi kaum yang mengingat Allah di kasurnya yang terbentang, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang tinggi. Wa fihi dalilun ala anna al-muluk wal umara wa man yajri majrahum min ahli dunya wal manasib la tamna'uhum hasimatuhum wa rafahatuhum an dzikrillahi ta'ala wa hum fi dzalika majurun wa musahabuna yudkhiluhumullahu fi rahmatihi al-jannat oleh Anwarul Qudusiyah. Apa yang dikemukakan tadi di atas itu menjadi dalil bahwa para raja, para pemimpin, para presiden, para pejabat, para penguasa, dan seluruh warga dunia
yang mempunyai kedudukan seperti itu. Apakah dia raja, apakah dia presiden, apakah dia menteri, gubernur, dan lain sebagainya dari jabatan-jabatan terhormat tersebut. Dan mereka mempunyai banyak harta. Banyak harta-harta yang melimpah. Mobil yang bagus, rumah yang mewah, duit yang banyak. Sudahlah hartanya banyak, kedudukannya juga terhormat. Itu semua tidak menghalangi mereka untuk dapat berzikir kepada Allah. Mereka tetap mendapatkan ganjaran pahala. Dan dengan rahmat Allah, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang tinggi. Wa fihi ima'un ila tariqah ba'da sadati sufiyah kan Naqsabandiyah wa Saziliyah wal Kubrawiyah. Hal itu menjadi ajaran dari tariqah yang diikuti oleh sebahagian tokoh ulama tasawuf seperti Naqsabandi, As-Sazili, dan Kubrawiyah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dulu sebahagian orang beranggapan kalau pengamal-pengamal tarekat itu adalah orang-orang kere-kere, orang miskin, orang frustasi, orang bangkrut. Nah, itu dulu sebahagian anggapan, itu anggapan sebagian orang. Ini kalau sudah amalia tarekat itu anggapan, ya. Sebagian orang itu orang bodoh, orang nggak sekolah, orang miskin. Nah, anggapan seperti ini menurut saya sangat keliru, sangat salah. Sebab apa? Sebab manusia ini semuanya akan mati. Apakah dia rakyat jelata, apakah dia raja yang terhormat, yang banyak harta, yang miskin harta, laki, perempuan, tua, muda, semua akan mengalami kematian. Nggak ada manusia yang hidup selamanya di atas dunia ini. Maka malah kalau hidup sendirian di atas dunia ini repot pula kita. Ya, orang sudah pada mati semua, sendirian dia hidup. Nah, jadi nggak mungkin manusia akan hidup selamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Apakah dia raja, presiden, gubernur, menteri, semua pasti akan mengalami kematian. Semua orang menginginkan kematian yang baik. Nggak ada semua orang yang menginginkan kematian yang jelek. Semua berharap kematiannya yang baik. Husnul khatimah. Dan semua orang menginginkan kebahagiaan. Tidak ada orang yang menginginkan kesengsaraan. Ya, baik waktu masih di dunia maupun sudah di akhirat nanti. Semua orang menginginkan suatu kebahagiaan. Semua orang menginginkan keselamatan. Tidak ada manusia yang ingin celaka. Semua orang ingin selamat. Cuman kadang-kadang keinginan antara keinginan dan apa yang dilaksanakan itu tidak matching, tidak sejalan. Kadang-kadang jauh panggang dari api. Dia kepingin masuk surga tapi tidak mau ibadah. Dia ingin selamat tetapi jalan untuk selamat itu tidak dilaksanakan. Nah, ini jauh panggang dari api. Oleh karena itu, pepatah orang Arab mengatakan tarjun najat tawalam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabisi. Kamu mengharapkan satu kebahagiaan tetapi kamu tidak menjalani, ya tidak melalui jalan-jalannya, ketahuilah kapal itu tidak akan pernah berlayar di atas daratan kering. Ya. Kamu mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan keselamatan, tapi jalannya tidak ditempuh. Asal tahu aja,
kapal itu tidak akan pernah berlayar di atas daratan kering. Nah, jadi artinya kalau kita menginginkan satu kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, maka tentu kita harus tempuh jalannya. Salah satu jalan untuk mendapat kebahagiaan itu adalah zikir. Nah, kenapa? Karena dengan zikir itu akan terselamatkan hidup kita. Cobalah perhatikan. Ya, zikir itu kan ingat hati kepada Allah. Maka zikir ini kan pengertiannya yang bertingkat macam-macam. Ada zikir dalam pengertian ucapan dan perbuatan. Itu zikir dalam pengertian syariat. Misalnya bersedekah itu juga zikir. Begitu juga sholat itu zikir. Baca Al-Quran zikir. Tasbih juga zikir. Itu zikir dalam pengertian syariat. Ada zikir dalam pengertian ingat hati kepada Allah. Itu zikir dalam pengertian tarekat. Ya. Jikalau hati kita selalu ingat kepada Allah di mana saja, kapan saja, insya Allah perbuatan kita terarah kepada yang baik. Silakan Anda jadi pejabat, ya, setinggi-tingginya lah gapai, mau jadi presiden, jadi gubernur, menteri, jadi raja, silakan saja, halal kok, yang tidak dilarang. Bahkan jabatan seorang pejabat itu adalah penampakan daripada salah satu sifat Allah yang bernama Al-Muluk. Makanya manusia ini sebagai khalifah Allah di muka bumi, ini artinya manusia sebagai alat peraganya Allah untuk menampakkan sifat-sifatnya dalam hidup kita. Ada yang menampakkan sifat Allah dalam bentuk pejabat, Al-Muluk. Ya, Allah itu kan Al-Muluk, Raja, Malik Yaumiddin. Jadi kalau ada seorang pejabat, ya apakah dia raja, apakah dia presiden, menteri, gubernur, dan lain sebagainya, itu adalah dia lagi menampakkan, memperagakan sifat Allah yang bernama Al-Muluk. Nah, kalau mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya lagi memperagakan sifat Allah yang bernama Al-Muluk, mereka akan selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau selalu ingat kepada Allah, insya Allah apa yang dia lakukan menjadi ibadah. Ya, karena ingat ke Allah. Nah, mungkin dia akan menjadi koruptor kalau hatinya ingat kepada Allah. Seorang pedagang ingat kepada Allah, insya Allah dia terarah, tidak akan nipu, tidak akan mengurangi takaran dan timbangan. Seorang petani yang ingat hatinya kepada Allah, insya Allah dia tidak akan menggeser batas tanah. Nah, sehingga apabila hati kita ini sudah selalu ingat kepada Allah, maka kita akan menjadi bak ikan hidup di laut. Bertahun-tahun ikan hidup di air asin, tetapi tidak pernah terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena ikannya hidup. Coba kalau ikannya mati, udah semalam aja udah asin. Nah, begitulah hidup kita di dunia ini. Kalau hati kita ini hidup dengan zikir kepada Allah, hidup dengan ingatnya kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia ini. Silakan dia jadi pejabat yang tinggi, tidak akan terkontaminasi dengan jabatannya. Silakan dia jadi orang kaya harta, melimpah hartanya, tapi hati yang ingat Allah tidak akan terkontaminasi dengan hartanya. Sehingga hidup kita selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, itu pentingnya kita berzikir. Jadi zikir itu kebutuhan semua orang. Ya, bukan hanya orang-orang tertentu saja, semua orang. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua isi langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dengan jamaah ziarah ke Keruhi. Ya, jadi ziarah ke makam Uyang
pagar Mamunah. Selama kami berzikir, mulai dari awal sampai akhir, jadi kebetulan ada seorang jamaah yang memperhatikan daun-daun kayu yang di atas. Ada sebuah daun, ada sehelai daun kayu, mulai berzikir kami di makam itu sampai selesai goyang terus. Sendirian, tidak ada angin bertiup. Semua daun tenang, semua sekitarnya itu. Dia sendiri yang begini terus. Selesai kami zikir, nah dia berhenti pula. Nah, jadi begitu keluar dari makam itu, ada jamaah yang ngomong ke saya, Buya, katanya tadi ada daun yang ikut berzikir, katanya. Saya bilang, mana daunnya? Nggak ada. Ya, nggak ada lagi daun itu berzikir. Saya lihat, saya bilang, mana daun yang berzikir tadi? Saya bilang, langsung goyang lagi. Ya. Nah, goyang lagi. Kami perhatikan semua, kami melihat. Nah, begitu lama saat itu berhenti. Dan saya bilang inilah salah satu kekuasaan Allah. Allah tunjukkan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Seluruh isi langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Apalagi kita Pak selaku manusia. Jadi jangan dikira kalau zikir atau belajar tarekat itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Apalagi kalau dicap tarekat itu untuk orang miskin, tarekat itu untuk orang yang frustasi, yang putus asa. Bukan. Tarekat itu kebutuhan semua orang. Belajar tarekat, belajar membersihkan hati, belajar menempuh perjalanan menuju Allah. Nah, makanya orang tarekat itu disebut muridun. Murid itu artinya orang yang bersungguh-sungguh ya mencurahkan segala kemampuannya, mulai dari waktunya, pikirannya, bahkan hartanya untuk menuju Allah gitu. Ya. Tidak peduli jauhnya, tidak peduli mahal ongkosnya. Yang penting dia ingin mendapatkan jalan untuk menuju Allah, jalan keselamatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya beberapa waktu yang lalu ya, bersilaturahim dengan jamaah, dengan saudara-saudara kita di Malaysia. Ya. Mereka minta saya untuk ke sana karena mereka selama ini cuma dengarnya dari YouTube. Nah, mereka minta saya ke sana. Saya datanglah ke situ, ada sama Umi, datanglah ke sana. Mereka menyambut dengan antusias. Mereka minta talqin zikir, ya, belajar zikir. Baru sehari saya di sana, ada telepon dari dari Melaka, ya, dari Langkawi. Minta ditunggu, ya, katanya kami mau datang. Datang, ada sekitar 50 orang. Terbang mereka malam itu dari Langkawi ke Selangor. Begitu orang, karena merasa butuh, Pak. Jadi kalau orang sudah merasa butuh dan diberi Allah petunjuk, jauh terasa dekat, Pak. Mahal terasa murah. Nah, kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah, maka saya bilang belajar zikir, tarekat itu bukan hanya orang tertentu saja, semua orang. Semua orang butuh keselamatan. Sama seperti makan. Makan itu bukan kebutuhan orang-orang tertentu saja. Semua orang butuh makan. Walaupun mungkin makanannya mungkin beda-beda. Kalau kita nasi, kalau ada sebagian roti, sebagian gandum misalnya. Tapi intinya makan. Semua orang butuh makan. Makan itu kebutuhan jasmani. Kalau zikir kebutuhan rohani. Ya. Maka berbahagialah orang yang diberi Allah jabatan tinggi sebagai raja, sebagai presiden, sebagai menteri. Lalu Allah berilah rezeki yang melimpah, tinggal di istana, rumah yang bagus, mobil yang mewah, harta yang banyak. Tapi hatinya zikir, ingat kepada Allah. Masya Allah, orang seperti ini bahagia di dunia, dan insya Allah mereka juga bahagia di akhirat. Nah, beruntung orang seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu,
harta kekayaan di dunia, jabatan yang tinggi tidak menghalangi untuk berzikir kepada Allah. Bahkan sebenarnya semakin sibuk ya dalam urusan dunia, ya, maka hati akan semakin dekat kepada Allah. Maunya kan seperti itu. Supaya apa? Supaya ada benteng. Ya, ada benteng, tidak kebablasan. Coba kalau hatinya tidak ingat kepada Allah, bisa bablasan. Yang pejabat bisa jadi koruptor, yang pedagang bisa jadi menipu, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi itu mengatakan kulit ta'am jayyid wastaghil jayyid wa hadzal qadru yakfi lil arif. Ya. Makanlah yang baik-baik, yang enak-enak silakan saja. Bukan berarti kalau kita sudah belajar tarekat lalu makanannya tidak boleh yang enak-enak lagi, enggak. Ya. Makanlah yang enak-enak. Cuman masalahnya kadang-kadang makanan enak banyak, cuman kitanya yang enggak enak makan. Gitu. Nah, ya silakan makan, mau makan yang enak-enak yang banyak itu. Silakan saja. Kulit ta'am jayyid wastaghil jayyid. Dan bekerjalah dalam kesibukan, tidak masalah. Ya, makanlah yang enak-enak, berusaha bekerjalah dengan kesibukannya. Ya. Tetapi hati yang selalu ingat kepada Allah di mana saja, kapan saja. Wa hadzal qadru yakfilil arif. Inilah yang dilakukan orang-orang arif billah. Ya. Sibuk dalam urusan lahiriah, ya, dan makanan mereka enak-enak, tetapi hati selalu ingat kepada Allah di mana saja, kapan saja. Kita banyak yang membaca sejarah bagaimana Iskandar Zulkarnain, seorang raja Irak pada masanya, tapi beliau sangat dekat dengan Allah, ya, selalu ingat kepada Allah. Sampai-sampai ketika beliau meninggal, beliau pesan kepada pengawalnya, ini waktunya sudah dekat. Nanti kalau saya mati, ya, dan masukkan dalam keranda, julurkan kaki saya dan tangan saya, biar kelihatan. Bawalah keliling kota Baghdad terlebih dahulu sebelum dimakamkan. Itu pesannya. Ya, dan kasih tahu kepada semua orang, inilah Zulkarnain, raja yang dihormati, tetapi setelah dia meninggal dunia, tidak satu pun yang dia bawa harta kekayaannya, tangan yang kosong, nah, kaki pun tidak beralas. Jadi harta kekayaan yang selama ini, rumah yang mewah, istana yang mewah ditinggal, yang dibawa cuma amal ibadah. Biar orang tahu, inilah Zulkarnain, raja Irak yang dihormati, yang berkuasa, yang bertahta. Ketika mati dengan tangan yang kosong, kaki pun tak beralas. Apa yang kita banggakan di atas dunia ini? Ya, ketika kita meninggal hanya amal kebaikan yang kita bawa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah berikan petunjuk, ya, di hati kita untuk mau belajar zikir. Maka sering saya katakan, orang yang digerakkan Allah hatinya untuk belajar zikir, untuk mengamalkan zikir, itu orang pilihan, bukan kebetulan, kata ya, tapi orang pilihan, dipilih oleh Allah. Manusia di atas dunia banyak, tapi tidak semuanya beriman. Yang beriman banyak, tapi tidak semuanya yang takwa. Yang takwa banyak, tidak semuanya yang ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu ruhnya amal. Al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujud sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kamu perbuat tidak ubahnya seperti patung. Ya. Jadi amal yang kita perbuat tidak ubahnya seperti patung. Bagaimana patung? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada mulut tak bisa bicara, ada kaki tak bisa melangkah, ada tangan tak bisa berbuat, kecuali ada ruhnya.
Ruh daripada amal itu adalah sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Rahasia ikhlas itu zikir. Tidak mungkin orang akan ikhlas tanpa zikir. Jadi zikir menimbulkan ikhlas. Ikhlas menghidupkan amal. Jadi kalau amalnya tidak ikhlas itu patung, Pak. Sholat tidak ikhlas, patung sholat. Sedekah tidak ikhlas, patung sedekah. Haji tidak ikhlas, patung haji. Makanya kata Nabi, jangan bikin patung. Ya, bikin patung. Jadi jangan dipahami patung itu cuma dari batu, dari kayu. Amalan kita yang tidak ikhlas itu ibarat patung. Ya, tidak bisa membantu kita. Nah, jadi untuk hidupnya amal itu harus ikhlas. Untuk ikhlas harus zikir. Jadi zikir itu menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz, wa kanal mal khadimuka wa anta khadimul maula fata'ishu fid dunya mudallalan wa fil uqba mutiban mukarram. Ya, kata Sultan Aulia, wa kanal mal khadimuka, adalah harta itu khadimuka, artinya untuk membantumu. Jadi harta ini melayani kita. Kata beliau, harta itu adalah pelayanmu. Wa kanal mal khadimuka, harta itu adalah pelayan kamu. Harta yang melayani kita, bukan kita yang melayani harta. Sedangkan engkau adalah pelayan Allah. Wa anta khadimul maula. Jadi al-mal khadimuka wa anta khadimul maula. Harta itu menjadi pelayanmu dan kamu adalah pelayan Allah. Fata'ishu fid dunya mudallalan wa fil uqba mutayyiban mukarraman. Engkau hidup di dunia merendah dan di akhirat kelak engkau akan menjadi orang baik dan dimuliakan. Jadi kalau Bapak Ibu ya yang saya hormati, kalau kita pun ya banyak harta, jadikanlah harta itu untuk melayani kita. Jangan kita yang melayani harta. Kita ini pelayan Allah. Nah, kalau kita melayani Allah dalam artian apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, apa yang dilarang Allah kita tinggalkan, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Bahkan kita perbanyaklah amal yang kita untuk membahagiakan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Makanya beruntung sekali orang yang punya jabatan tinggi, apakah dia presiden, raja, gubernur, menteri, ya, jabatan tinggi, uangnya banyak, dia banyak kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Semakin banyak dia melakukan perbuatan baik untuk orang lain, nilai kemanusiaannya semakin tinggi. Dia mendapatkan ridho Allah, disenangi oleh para makhluk. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya mudah-mudahan ya Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, sehingga kita semua menjadi hamba Allah, menjadi pelayan Allah. Nah, kalau sudah jadi pelayan Allah, pasti Allah akan berikan ya kemuliaan, Pak, baik dari segi hartanya, dari jabatannya. Tapi kalau kita tidak tidak melayani Allah dalam artian perintah Allah kita tidak jalankan, larangannya malah kita lakukan, orang lain kita tidak perhatikan, maka bisa-bisa harta itu akan dicabut oleh Allah. Apalagi kalau banyak perbuatan maksiat yang dilakukan, jabatannya bisa dicopot, hartanya bisa diambil lagi oleh Allah. Makanya jangan heran Bapak Ibu ya, kalau orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang
dilarang oleh Allah, misalnya menumpuk harta dengan korupsi, menumpuk harta dengan judi. Ya, cobalah perhatikan, pasti ada karma, ada balasan dari Allah. Ya. Entahlah anaknya yang kurang bisa diatur, bahkan mungkin matinya dalam keadaan tidak baik. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya katakan tadi, orang yang tergerak hatinya untuk belajar zikir, diberi Allah kemampuan untuk mengamalkan zikir, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Nah, ya, makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk pada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, ya sementara saya akhiri dulu demikian. Namun mungkin bisa berkembang dalam diskusi. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya dan saya ada dua. Pertama tadi kaitannya dengan dalam yang bersikir. Saya pernah melihat itu saya sendiri waktu ada itu. Nah, yang mau saya tanyakan, kita adaptasi pada dua dunia, yaitu Abdul bin Allah dan Abdul bin Nas. Dengan Allah dan dengan manusia, dan dengan makhluk seperti Allah dan Tuhan alam ini, apapun apa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, tadi kaitannya ikhlas dengan zikir, tidak mungkin ikhlas dengan tidak zikir. Bagaimana hubungannya dengan sabar? Apakah kaitannya juga? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita tujuannya kan untuk kita manusia. Jadi kita manusia ini diperintahkan oleh Allah untuk menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan dengan sesama manusia. Karena yang berinteraksi secara langsung adalah kita manusia ini. Dan kita banyak mendapatkan kebaikan dan kejelekan justru melalui manusia ini. Kalau tumbuh-tumbuhan, kan mereka kan menunggu. Ada ya. Nah, kita yang berbuat, kalau kita lakukan kebaikan, mereka akan nurut aja. Tapi kalau manusia kan punya pikiran, punya nafsu, gitu ya. Nah, oleh karena itu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita manusia itu diatur. Nah, tetapi bukan berarti kita hubungan ya manusia ini saja, hubungan makhluk lain kepada Allah kan sudah dijelaskan Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Jadi seluruh isi langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah dengan cara mereka sendiri. Mereka juga hanya ada hubungan dengan Allah, gitu ya. Nah, terhubunglah mereka kepada Allah. Nah, oleh karena itu semua isi langit dan bumi selalu berzikir pada Allah. Air itu Pak, kalau nggak dengan zikir dia nggak bisa membasahi. Nah, dengan zikirnya dia bisa membasahi. Air ini kan apa namanya bisa diminum Pak. Tapi kalau Allah perintahkan, air bisa menghanyutkan. Nah, jadi oleh karena itu semuanya tunduk taat kepada Allah. Makanya manusia ini yang diminta Allah tanggung jawab. Kalau binatang, tumbuh-tumbuhan, mereka mati nggak diminta tanggung jawab. Karena memang dari awal dulu mereka sudah menolak. Ya, dan ketika Allah menawarkan sebuah amanah penting kepada bumi, langit, dan lainnya, semua menolak. Wa hamalahal insan. Maka manusia menyatakan kesanggupannya. Nah, karena manusia yang menyatakan kesanggupannya, maka manusialah yang akan diminta tanggung jawab.
Jadi kalau daun misalnya binatang itu mereka mati tidak diminta tanggung jawab. Ya, maka mereka hanya ada hubungan kepada Allah saja, tidak ada hubungan kepada sesama. Ya, beda dengan kita manusia. Yang kedua tentang zikir. Zikir ini jangan kita pahami hanya duduk di tikar sejadah aja. Ya, ada zikir yang disebut diucap dengan lisan, ada zikir yang diperbuat, ada zikir yang diingat. Nah, yang diingat. Ada zikir yang dirasa. Ya. Nah, zikir yang tertinggi itu adalah di tingkat kesadaran. Nah, itu yang tidak pernah lupa. Kalau zikir kita masih menyebut, itu masih ada bilangan, masih sedikit. Tapi di tingkat kesadaran itu zikir yang tak pernah lupa. Yang tak ada bilangan. Fadzukurullah zikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak itu yang tak terbilang, Pak. Kalau masih 100.000 masih terbilang, ya kan? Setiap dia melihat, setiap dia mendengar, setiap dia bernapas, detakan jantung terisi dengan kesadarannya kepada Allah. Nah, contohnya, apakah Bapak Ibu bisa menggerakkan jantungnya? Kan tidak. Kan? Jantung itu bergerak dengan sendirinya. Siapa yang menggerakkan ini? Itulah kesadaran si jantung tadi selalu berzikir kepada Allah. Begitu juga mengalirnya darah kita sekujur tubuh. Adakah kita yang mengalirkannya? Kesadaran mereka, ya, sehingga mereka ikut aturan Allah begitu. Nah, jadi darah ini kan makhluk, dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa diatur oleh Allah, dia tidak akan bisa. Tetapi mereka, kenapa mereka bisa mengalir ke sekujur tubuh, jantung berdetak tak berhenti? Itulah Allah yang mengatur. Itulah kesadaran mereka. Tidak setiap saat disuruh, enggak. Tapi sekali disuruh, selalu berjalan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sudah berkali-kali disuruh, enggak jalan-jalan. Gitu. Nah, itulah kesadaran, Pak. Ya. Jadi makanya zikir yang tingkat tinggi itu zikir di tingkat kesadaran. Ya, tidak lagi disebut, maka saya bilang zikir di tingkat ma'rifat itu tiada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disebut. Fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Man nadhara syai'an wa lam yarallahu fihi fanadhu batin. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Jadi artinya setiap yang dia pandang, setiap yang dia dengar, itu adalah ingatnya kepada Allah, kesadarannya kepada Allah. Itu kesadaran tingkat tinggi gitu ya. Jadi tidak ada sebutan-sebutan lagi gitu ya. Nah, kalau kesabaran itu kan efek daripada zikir. Ya, karena dia ingat kepada Allah, maka dia sabar. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Tak mungkin bisa sabar kalau nggak bersama Allah, Pak. Nah, hanya orang yang bersama Allah yang bisa sabar. Jadi oleh karena itulah maka sabar itu sebagai efek daripada zikir, ingatnya kepada Allah. Maka ya inti utamanya adalah zikir, ingatnya kepada Allah. Tapi jangan dipahami zikir itu harus duduk di tikar sejadah terus, gitu ya. Kumat kamit mulutnya, atau pegang tasbih terus. Enggak. Itu mah melatih ya, melatih mulut, melatih hati gitu ya, supaya terbiasa. Kalau sudah sampai terbiasa, ya tak perlu pakai tasbih, tak perlu duduk, harus duduk, enggak ya. Fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kamu zikirlah pada saat berdiri, duduk ataupun tidur, yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, ya. Tidak dibatasi oleh bilangan. Nah, itu zikir. Jadi zikir itu yang tingkat kesadaran. Ya, ya saya kira itu. Ya. Tingkat kesadaran itu yang membawa kita untuk ikhlas. Masih ada? Ya, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
secara tasawuf ada untuk melayani kita kalau misalnya secara tasawuf kita melakukan maka itu terima kasih sudah menonton. Ya, jangan letakkan harta itu di hati, Pak. Tapi letakkan harta di tangan. Kalau harta diletakkan di tangan, gampang membaginya sama orang. Tapi kalau harta yang diletakkan di hati, hatinya remuk, perasaannya gundah, orang lain nggak mendapatkan. Karena disimpan di hati. Hilang sedikit ribut ya. Karena hartanya disimpan di hati. Di hati kita itu hanya ada Allah. Gitu. Harta itu biarlah di tangan saja. Nah kalau di tangan kan gampang kita ngasihnya sama orang. Makanya jangan dipakai ilmu tambah sama kurang, Pak. Bagi juga dipakai juga. Nah, ini kadang-kadang kan tambah kurang aja yang dipakai. Ilmu baginya jarang dipakai. Ya, jadi artinya harta melayani kita itu apa yang Allah berikan kepada kita itu sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan ada duit kita bisa menunaikan ibadah haji, kan begitu kan? Dengan ada uang bisa bikin masjid yang bagus, kan itu untuk kita nyaman ibadah. Dengan ada uang misalnya kita bisa beli mobil, bisa kemana-mana, kita bisa beribadah, bisa ceramah, gitu ya. Coba kalau ngayuh sepeda apa dari Haji Menak kelihatan dulu, itu. Berangkat jam 2, gitu ya, nyampe udah jam 6 di Sukaramen. Ya, nah, alhamdulillah Allah berikan itu kendaraan. Itu melayani kita, Pak. Nah, cuman harta itu jangan ditaruh di hati. Harta itu alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau hilang misalnya, ya itulah batas waktu untuk kita, ya sudah. Ya, nah, minta saja kepada Allah ganti yang lebih bagus, itu aja. Ya, jadi ini pengalaman, Pak. Saya punya motor, ya. Jadi waktu nisfu Sa'ban, ya, sholat 100 rakaat di Arafah, di Haji Menak. Nah, jadi ya, waktu itu saya jadi imam. Ya. Anak saya pulang dari kuliah waktu itu kan agak sore, udah waktunya Isya, itu baru nyampe di rumah. Gitu ya. Di motor di depan rumah itu kan banyak itu, ya, susunan motor itu. Nah dia masukkan aja motornya, dia diparkir di dekat motor-motor yang banyak itu. Nah sudah selesai sholat nisfu Sa'ban itu udah jam 11-an lah itu. Orang sudah pada pulang, motor udah dibawa, nggak ada lagi satu pun motor di depan rumah, sudah nggak ada. Nah saya tanya sama anak saya, ya, motor kamu mana? Tadi di depan katanya, diparkir di depan. Coba lihat dulu. Ini nggak ada lagi. Cari ke sana sini sudah nggak ketemu, ya udah hilang lah itu. Ya udah, nggak mau nangis ya nggak usah, biarin aja sebenarnya. Minta aja kepada Allah supaya diganti yang lebih bagus. Itu kan kurang bagus itu. Kan sudah lama juga itu. Ya udah lah, nggak usah sedih lah itu ya. Udah, dulunya juga nggak ada sebenarnya. Sekarang sudah diambil lagi, walaupun orang lain maling istilahnya, tapi Allah mentakdirkan ya diambil sama orang, ya sudah biarin aja, ikhlaskan saja. Cuman minta kepada Allah supaya diganti yang lebih baik, itu aja. Nah sudah besoknya nelpon pamannya di Jakarta, ya, bahwa cerita motornya sudah hilang, kan? Karena mau kuliah nggak ada kendaraan. Ya sudah, kamu ke dealer aja katanya, pilih aja motor yang bagus katanya. Nanti saya transfer duitnya, nah dapat duit yang baru. Nah coba kalau nggak hilang kan, nggak dapat yang baru, nah, itu aja, gampang aja. Nah, jangan, nggak usah kita bersedih lah, minta ke Allah, Pak kaya kok itu. Nah, teleponnya pamannya di Jakarta, cerita kalau semalam itu motor hilang waktu nisfu Sa'ban gitu ya. Jadi kamu kuliahnya gimana ya? Masa pakai angkot, katanya nggak ada motor lagi. Dari Haji Menak kan nggak ada kendaraan dari dalam dia, yang enggak katanya. Masa ya gimana, jalan kaki. Ya sudah gini, kamu ke dealer aja katanya, kamu pilih motor yang kamu suka katanya, nanti kasih tahu paman katanya, nanti transfer duitnya. Ya sudah, besoknya pergi ke dealer, ambil yang bagus begitu, udah dikirim duitnya, dapat motor baru. Alhamdulillah.
Ya, kalau ngelihat kayak gitu ya syukur hilang katanya. Ya, coba kalau nggak hilang nggak dapat yang baru katanya. Ya udahlah, nggak usah masuk ke hati lah gitu. Dari Allah kembali ke Allah. Allah Maha Kaya, minta lagi ke Allah. Ya udah, kalau belum dikasih, mungkin ada yang lebih baik. Nggak hilang motor, misalnya minta ke Allah, nggak dapat. Sebulan, 2 bulan, nggak dapat juga. Nggak tahunya disuruh beli mobil, rupanya. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya sudahlah, makanya harta itu melayani kita, Pak. Jangan harta itu kita menjadi pelayan harta. Nah, kalau kita jadi pelayan harta, remuk diri kita. Ada. Semua mau dimasukkan ke hati. Ada rumah ke sana sini masuk hati gitu ya. Ada harta, ada duit banyak masuk hati semua. Akhirnya apa? Gelisah, Pak. Takut hilang, takut dimalin orang. Ya udah. Ya, akhirnya harta menyiksa kita, bukannya melayani kita jadinya. Jadi gitu Pak ya. Jadi harta itu alat untuk mendekatkan kita kepada Allah. Jangan sampai harta itu justru menjauhkan kita dari Allah gitu. Nah, ya, saya kira demikian. Makasih Ibu-ibu. Ya ada. Waalaikumsalam. Ya enggak apa-apa. Akhir-akhir ini kan yang sekarang kita kembali tesisnya menuju yang jelas-jelas yang sudah dibatalkan dan bukan kita juga tahu itu benar atau jadi mohon pendapat dari Abuya di mana sebenarnya kita harus bersifat di sini. Ya, jadi ini menanggapi pendapat yang masih berkembang tentang nasab gitu ya. Ada yang membatalkan nasab Pahlawi gitu ya. Kalau mereka memang betul turun Rasulullah, ada untung nggak buat kita? Kalau mereka bukan keturunan Rasul, ada ruginya buat kita nggak? Ngapain ribut-ribut? Ada mereka mau keturunan Rasul silakan, nggak keturunan Rasul silakan. Ya, saya pikir nggak usah kita ributkan dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Kenapa? Bukan urusan kita. Ya, mereka mau keturunan Rasul, kita nggak ada untungnya buat kita. Mereka bukan keturunan Rasul juga nggak ada ruginya buat kita. Ya, ngapain kita masuk kepada ranah yang bukan kepentingan kita gitu ya. Nah justru kalau mereka misalnya mengaku keturunan Rasul, ya sudah kita hargai. Jangankan mereka mengaku keturunan Rasul, semua hamba Allah kita hormati gitu. Bukan karena sukunya, bukan karena keturunannya. Semua hamba Allah kita sayangi, kita hormati. Jangan ada kebencian kepada sekelompok. Ya, apa urusan kita? Nah justru kita menabur kebencian kepada orang lain itu menunjukkan kualitas diri kita tidak berkualitas di hadapan Allah. Nah, justru kita sayang. Adapun ada Habib yang mungkin melakukan kesalahan, nah dia itu yang salah. Atau kita sendiri yang nggak paham begitu. Misalnya ada dalam cerita, ada Habib yang minta istri kiai katanya, wallahu a'lam kebenarannya. Kata, nah, kalau diminta diceraikan dulu, nanti kawin sama Habib itu. Nah kalau dia kasihkan, dia mendapat syafaat dari Rasul. Nah kalau tidak, maka dia tidak dapat syafaat. Itu kiai tolol menurut saya. Itu kan jelas melanggar syariat itu. Ya. Tak peduli keturunan Rasul atau tidak. Kalau sudah melanggar syariat, sudah jangan diikuti. Walaupun yang aku Habib begitu ya. Orangnya yang salah, bukan Habibnya yang salah. Jangan digeneralisasi semua Habib itu salah semua. Enggak. Ya, apa semua kiai ini benar semua? Mungkin ada juga kiai yang keliru, yang salah. Ya. Begitu juga Habib. Gitu ya.
Jadi jangan Habibnya yang disalahkan, perbuatan oknumnya yang salah. Nah, kalau menurut saya ya sudahlah. Kalaupun mereka mengaku Habib ya kita hormati, kita hargai. Ya. Kenapa? Karena mereka ngaku Habib juga ada untungnya buat kita. Mereka tidak mengaku Habib juga nggak ada ruginya buat kita. Nah, yang kita lakukan, hargailah orang lain. Hormati orang lain, apapun sukunya. Jangankan dia sesama muslim, Pak, sama binatang kita hormati, kita hargai, kita sayangi, apalagi manusia. Nah, janganlah kita menebar kebencian kepada orang tertentu karena dia suku ini, suku itu. Enggak, sama aja kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa, gitu aja. Bukan karena Habibnya dia mulia, bukan, karena takwanya. Ya kan? Lau kanat Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah ini yang mencuri, kata aku potong tangannya. Itu artinya putri Rasul sendiri kalau berbuat salah Rasul hukum. Apalagi keturunan. Ya kan? Jadi janganlah kita tuh melanggar syariat karena menghargai keturunan, tidak bisa, Pak. Syariat tetap jalan, yang salah tetap salah gitu. Tapi keturunannya nggak usah kita utak-atik begitu. Menurut saya sudahlah, biarin aja lah. Nggak usah kita ikut campur dengan urusan keturunan mereka. Itu saya bilang tadi, mereka betul Habib, kita nggak ada untungnya. Bukan Habib sendiri, tidak menghargai mereka, menebar kebencian kepada sesama, itu adalah dosa, Pak. Masa kita beribadah, kata kita kiai, kata kita, tapi menebar kebencian, menebar dosa kepada sesama, itu nggak benar juga. Saya kira begitu, Pak, ya. Ya sudah, jangan kita ikut campur dengan itu, tetap kita hargai. Kalau mereka ngaku Habib, ya kita hargailah, gitu ya. Datang kita ke rumah kita hargai. Karena itu tadi, mereka Habib juga nggak ada untungnya buat kita, bukan Habib juga nggak ada ruginya. Cuman kalau mereka melanggar syariat, ya dah, walaupun Habib tetap salah. Masa istri kiai diminta? Nah, itu kan Habib nggak benar itu. Ya, nah, ngaku Habib minta sedekah. Ya, semakin banyak sedekahnya, semakin besar syafaatnya dari Rasulullah. Apa dia jamin? Dia sendiri belum tentu dapat syafaat dari Rasul. Ya, walaupun dia keturunan Rasul, apa dia jamin dapat syafaat Rasul? Belum tentu. Itu kan salah satu hadisnya. Lau kanat Fatimah sadaqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku yang langsung potong tangannya. Itu artinya kalau sudah melanggar syariat tetap salah, Pak. Walaupun Habib, kata. Nah, jadi oknumnya yang salah, jangan Habibnya, gitu ya. Ini enggak, kita ini kan kadang-kadang kayak digigit semut, Pak. Ya, satu ekor semut yang menggigit, sesarangnya dibakar semua. Kalau boleh protes, mungkin semut yang lain, Mas, bukan saya yang menggigit, kok saya yang dibakar katanya. Ini rumahnya yang dibakar, gitu. Orangnya salah, rumah yang dibakar, gitu. Apa salah rumahnya, gitu ya? Apa salah Habibnya? Orang yang salah itu yang dihukum, gitu. Tapi kan kita nggak tahu ini apakah permainan politik atau wallahu alam. Ya, tapi menurut saya sudah jangan tebar kebencian kepada siapapun. Ya, tetap kita hargai, kita hormati mereka. Mereka Habib misalnya, udah kita hargai, kita hormati. Ya, mudah-mudahan mereka juga mendapat pertolongan dari Rasul, kita pun mendapat syafaat dari Rasul. Amin. Allahumma amin. Saya kira begitu aja, Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena waktu mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardutu ilayya 'inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين